Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini ada Deddy Corbuzier yang meminta doa kepada Habib Umar bin Hafidz agar Aska mu'alaf. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Besti, Deddy Corbuzier baru-baru ini menjadi sorotan setelah menghadirkan ulama besar Habib Umar bin Hafidz dalam podcastnya. Momen langka tersebut berlangsung hangat dan penuh makna, jauh dari suasana tegang yang biasa melekat pada format podcast Deddy Corbuzier. Dalam perbincangan itu, Deddy Corbuzier mengaku dirinya merupakan seorang mu'alaf dan memiliki seorang putra yang masih belum memeluk agama Islam. Hanya baik orang, saya kan mu'alaf. مؤلف أسلم يعني ما شاء الله الحمد لله زادك الله إيمان semoga ditambah Amin. Nah, anak saya kan belum atau tidak lah gitu ya. Saya kan hanya bisa mengajarkan, tapi tidak bisa memaksa nih. فالأمر كما قال الله لا إكراه في الدين لكن البيان القولي والبيان العملي والذوقي معه هو الذي يكون سبب liidrakuh al-haqiqah wa hidayatuh. Sebagaimana Allah bilang, tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama. Dalam beragama memilih agama tidak ada paksaan, tetapi tugas kita memberikan penjelasan, dan penjelasan itu bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perilaku, bisa juga dengan sikap, dengan perangai kita, bisa juga dengan cita rasa kita, dengan dengan keadaan kita. Bahkan Besti, dengan begitu rendah hatinya, Deddy Corbuzier meminta doa kepada Habib Umar agar sang putra Aska Corbuzier kelak mendapat hidayah dan bisa memeluk agama Islam. Meski begitu, Deddy menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksa Aska untuk mengikuti keyakinannya nih Besti. Ia hanya berharap yang terbaik sebagai seorang ayah, sambil tetap menghormati pilihan sang anak. Menanggapi hal itu, Habib Umar memberikan nasihat lembut namun dalam maknanya. Bahkan dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama, dan keteladanan merupakan cara terbaik dalam menyampaikan kebaikan. Yang ada di situ. Ya, kalau gitu saya boleh minta sesuatu ya. Saya boleh minta doa buat anak saya sekarang. Doa di waladi. Insyaallah yahdihi Allah lisalam. Semoga Allah berikan hidayah. ينور قلبه سبحانه وتعالى. Hatinya Allah Ta'ala. يدرك الحق ويتبعه إن شاء الله تعالى. Diperlihatkan dalam hatinya sesuatu yang hak dan mengikutinya. كذلك دعاء الأب له كذلك ودعاء الأم له كذلك مؤثر. Begitu juga doa orang tua, kedua orang tua untuk anak itu punya pengaruh yang sangat besar. حتى ورد في أثر دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. Sampai di hadis Nabi bilang doa seorang ayah untuk putranya, untuk anaknya, itu ampuhnya manjurnya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Amin. ومن خلال Sementara itu Besti, Aska Corbuzier dikenal sangat dewasa dalam menanggapi perjalanan spiritual ayahnya. Ia menghormati keputusan Deddy menjadi mu'alaf dan tidak menunjukkan penolakan, namun tetap teguh pada keyakinannya sendiri. Bahkan dalam satu podcast bersama Habib Jafar, Aska banyak bertanya soal keyakinan sang ayah nih Besti. Setelah papa udah mualaf, ya, kayaknya semua orang di komen aku, semua orang di DM aku, pingin aku juga kayak gitu. Pengen aku juga mualaf. Ini seharusnya kayak gitu ya. Kalau bapak aku mualaf atau login, aku juga harus login. Ya enggak. Prinsipnya adalah setiap orang itu adalah pemimpin. Artinya kita itu diciptakan merdeka oleh Tuhan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kedaulatan yang Tuhan kasih ke kita. Jadi tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Setiap dosa itu akan ditanggung oleh setiap yang melakukannya. Jadi kecuali dosanya jariah. Kalau aku enggak login, papa enggak dosa ya kan? Papa enggak. Yang penting papa kan udah mengajarkan baik secara kata-kata verbal ataupun secara sikap. Kata Nabi, setiap orang itu tidak boleh dipaksa masuk Islam ataupun keluar Islam, meskipun itu anak terhadap orang tuanya maupun orang tua terhadap anaknya.
Wah Besti, pokoknya kita doakan yang terbaik aja ya buat Deddy Corbuzier dan juga Aska. Pastinya Deddy Corbuzier ingin yang terbaik juga ya buat sang anak. Next ada Umi Pipik yang membocorkan persiapan Adiba lahiran. Katanya sih HPL-nya udah deket nih Besti. Seperti apa ya persiapan Adiba? Langsung saja, ini dia. Besti, gak lama lagi Umi Pipik akan resmi menyandang status sebagai seorang nenek nih. Yap, seperti yang kita tahu, Adiba saat ini tengah mengandung buah hati pertamanya bersama Egy Maulana. Setelah mendadak umumkan kehamilan, ternyata usia kandungan Adiba udah 7 bulan loh Besti. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sudah 7 bulan lebih. Kemarin sudah bikin 7 bulanan. Sebagai calon nenek, Umi Pipik ternyata udah nyiapin panggilan khusus dari sang cucu untuk dirinya. Wah, kira-kira Umi Pipik maunya dipanggil apa ya, Besti? Dipanggil Zidan. Ya persiapannya apa ya? Kemarin lagi umroh tuh saya lewat ke toko-toko baju-baju bayi gitu. Jadi gemes gitu. Akhirnya saya beli semuanya dibeli gitu. Jadi ya gemes aja, senang aja gitu. Saya belum lahir ya, tapi udah nyiapin. Mengenai nama si calon bayi, Umi Pipik mengaku menyerahkan sepenuhnya pada kedua orang tuanya. Umi Pipik hanya membantu dengan mengirimkan saran-saran nama yang bagus dan lucu untuk jadi rekomendasi bagi Adiba dan juga Egy. Iya, sempat kirim-kirim nih, ada nama bagus nih, bagus dikirim-kirimin aja. Jadi biar mereka yang pilih. Kalau nama orang tuanya, paling kita nambahin dikit gitu. Tapi lebih banyak orang tuanya lah. Belum tahu namanya siapa. Gitu. Kalau jenis kelaminnya ya perempuan kata dokter. Tapi wallahu alam ya, kita nggak tahu. Gitu kan biasanya suka bisa berubah-berubah ya. Nah, itu ya biarin aja. Yang penting sehat gitu. Tadi kan kita tetap ngumpulin baju yang buat cowok, baju yang buat cewek. Akan segera menjadi seorang ayah, Umi Pipik mengaku sang menantu Egy Maulana saat ini tengah gencar-gencarnya mencari tambahan pendapatan nih Besti. Kabarnya sih, Egy bakalan buka bisnis yang berhubungan dengan hobinya alias bola. Wah, kira-kira bisnis baru apa nih yang bakalan dibikin Egy? Kalau Egy-nya lagi gencar-gencarnya cari rezeki, ya kan, dia mau buka bisnis, mau buka ada satu usaha yang bakalan mau dia kelola lah gitu kan, sesuai passionnya dia lah pastinya. Gitu kan. Urusannya dengan lapangan lah gitu ya. Nah itu dia minta doa, Umi doain ya biar ini lancar usahanya gitu. Soalnya udah mau nambah lagi nih gitu kan. Jadi sudah gitu didoain. Kalau Adiba ya paling mempersiapkan jadi ibu aja, lebih sering di rumah dia. Karena gampang capek kali mungkin. Umi Pipik sendiri menceritakan bagaimana sang anak Adiba yang mulai banyak bertanya mengenai masa lalu ketika Umi Pipik mengandung anak-anaknya. Wah, kayaknya Adiba lagi menggali pengalaman Umi ya Besti soal hamil dan melahirkan. Seneng lah ya, pasti kan dia akan merasakan bagaimana saya dulu. Jadi banyak nanya-nanya malah, dulu aku, di antara anak-anak Umi yang paling berat siapa bayinya gitu nanya. Jadi akhirnya dikasih tahu satu-satu spin-spin, kamu segini berapa kilo, ini Bilal begini, Abi begini, gitu dikasih tahu semuanya. Terus yang paling susah ngelahirinnya siapa? Itu Adiba nanya-nanya. Yang paling susah ngelahirinnya justru kamu, aku bilang gitu. Karena kamu divakum di antara yang lain gitu kan. Gitu, jadi anak-anak pada nanya lah gitu. Terus yang paling repotin siapa, yang paling gendut siapa, suka nanya gitu. Terus Umi normal apa sesar gitu ya. Semuanya normal terkecuali yang terakhir Bilal sesar. Mengenai kelahiran bayi pertama mereka, Umi Pipik mengungkap kalau ternyata Adiba pengen lahiran normal loh Besti. Wah, kayaknya Adiba mau mengikuti jejak Umi ya. Pengennya sih dia normal, pengennya normal. Mengenai kehamilan
kehamilan sang putri, Umi Pipik mengaku seringkali berpesan pada Adiba dan Egy bahwa pendidikan pada anak dimulai sejak mereka berada di dalam kandungan. Pastilah selama hamil tuh saya bukan hanya ke Adiba aja, kayak Egy juga gitu. Ini anak ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah di 4 bulan, terus dia sudah mulai mendengar apa yang orang tuanya ucapkan. Anak ini akan dengar, jadi berucap yang baik-baik ya gitu. Kalau berantem ya maksudnya ini anak sudah mulai dengar nih, jadi apa yang dikeluarkan harus yang baik-baik. Terus diajak ngobrol, karena pendidikan pertama itu justru di dalam kandungan. Mendidik anak itu di dalam kandungan ketika dia sudah mendengar. Ajarin, nak bunda mau sholat ya, sholat yuk. Jadi dia akan dengar, oh kalimat sholat. Ketika nanti dia lahir, oh ini sholat, ini ternyata sholat. Saya pernah dengar kalimat ini waktu di perut kan gitu. Nak bunda mau wudhu, nak bunda mau baca Quran. Jadi anak tuh kan tahu gitu. Saya nasihatin itu sih. Jadi sering-sering diajak ngobrol. Besti, Umi Pipik juga membocorkan bahwa Adiba kemungkinan akan melahirkan pada bulan Desember ini. Lucunya, Egy berharap kelahiran sang anak tidak bertepatan dengan anniversary pernikahan mereka yang jatuh pada 10 Desember. Kira-kira kenapa ya, Besti? Desember ya, Desember. Tapi mereka pengennya jangan sampai samaan dengan anniversary pernikahan mereka, kata Egy. Jadi biar majuan atau munduran. Kata Egy bercandanya, soalnya nanti nyiapin hadiahnya banyak kalau bareng sama dia. Jadi ya sekitar Desember lah, insya Allah. Ya ampun, bener juga ya Besti, ulang tahun anak barengan sama Enif pernikahan, banyak banget tuh kado yang harus disiapin. Anyway Besti, pokoknya kita doakan yang terbaik ya buat Adiba dan calon bayinya. Semoga lancar sampai hari lahiran nanti ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.